UMKM online. Wah, ini pasti akan seru banget nih pemaparannya. Halo Bapak Yoga, apa kabar? Belum ada suaranya ya, sebentar. Dari kita mungkin. Halo. Sebentar. Kita cek dulu ya audionya. Teman-teman gimana? Kedengeran? Enggak ya? Oh, belum kedengeran dari teman-teman yang lain. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mulai. Terima kasih. Digedein sedikit teman-teman dari studio sebentar ya, Pak ya. Hah? Terima kasih atas kesempatannya berbicara. Ada ya suaranya ya? Ada. Oke. Bapak Yoga sudah siap ya untuk pemaparannya hari ini. Ini semoga bisa teman-teman juga bisa dapetin insight yang bagus gitu ya. Dan jangan lupa untuk dicatat ya teman-teman ya. Terima kasih Bapak Yoga kesediaannya untuk hari ini dan kami persilakan langsung saja untuk menyampaikan pemaparannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Agung Prakoso tadi sebagai moderator memberi kesempatan saya sebagai pemateri ketiga. Mungkin tema besarnya saya mewakili digital kultur. Kalau di ELC itu saya mungkin Sujiwo Tejonya ya, yang mungkin akan dari persepsi atau perspektif cermin yang berbeda dalam melihat tema besar saat ini yang kita bahas ini sosialisasi e-market bagi para pelaku UMKM. Izinkan saya share ini dulu. Oke. Ini saya mengambil judul sosialisasi. Maaf. Sosialisasi pentingnya pemasaran online mandiri bagi para pelaku UMKM. Ini ada kondisi perubahan yang sangat luar biasa, sangat ekstrim. Saya menulisnya saat ini digital marketing itu sudah menjadi kewajiban, bukan lagi pilihan bagi para UMKM. Untuk kalau sebelum terjadi pandemi mungkin masih ada pilihan ya. Jadi maksudnya ada beberapa UMKM yang saya tetap jalan kok jualan offline-nya. Jadi hanya berapa persen saja, terutama di kota-kota kecil seperti tempat saya ya di Kabupaten Garut ini yang melek digital marketing, melek internet atau melek e-market. Tapi pada saat ini digital marketing itu menjadi kewajiban. Kenapa? Karena terjadi perubahan pola hidup, pola pikir, pola belajar, pola makan, pola belanja yang sangat ekstrim saat ini. Belajar digital. Nah, para pelaku UMKM idealnya menurut saya membuat komunitas belajar yang berkesinambungan untuk mengenal pemasaran online itu seperti apa ya beserta pirantinya. Seperti yang dibahas tadi, bagaimana ngeriset, pembicara pertama berbicara tentang riset dan lain-lain. Terus Neng Anissa tadi berbicara juga tentang tentang etika lah, kurang lebih etika memanusiakan manusia, bahwa kita online ini sebetulnya kita tetap manusia ya, jadi bukan berarti kita bisa seenaknya berhadapan dengan layar komputer atau layar handphone kita berbicara seenaknya. Kita bukan berbicara dengan mesin. Ada di sebelah sana ada manusia yang sama-sama punya rasa, gitu. punya sesuatu yang memang harus kita hargai. Di sini kami di Garut ini membuka atau sedang baru dalam taraf soft opening sebetulnya bidang UMKM online, di mana komunitas UMKM kita ini bukan sekedar mengumpulkan produk. Jadi tidak sekedar membuat produk, tapi mempertemukan orang-orang baik secara tatap muka atau Zoom untuk sama-sama menggali potensi masing-masing. Membangun kesadaran sama UMKM saat ini, saya usianya sudah di atas 40 ya, berarti saya termasuk komunitas jadul ya. Bukan seperti Neng Anissa mungkin masih sangat muda, jadi di antara kita berempat. Membangun kesadaran teknik pemasaran jadul akan sulit bersaing di era serba digital seperti sekarang ini. Jadi contoh ringannya mungkin dari sisi tadi
copywriting atau saya menyebutnya anggaplah rayuan. Rayuan seorang playboy tahun 90-an ketika diterapkan saat ini, yakin nggak connect? Karena bercandanya sudah beda, keywordnya sudah beda, kata-katanya sudah beda, sesuatu yang mengena sudah beda. Nah, ini copywriting itu mau tidak mau kita harus terus-menerus belajar. Karena tidak ada rayuan yang dari tahun ini sampai 5 tahun yang akan datang, rayuan ini pasti kena, tidak kan? Karena kalau Anda pernah mendengar rayuan atau copywriting yang sama sebelumnya, tidak akan begitu mengena ke perasaan. Kurang lebih seperti itulah. Jadi bahwa digital itu atau online ini perubahannya sangat cepat, bisa per minggu, per hari, per detik atau per detik. Pelaku UMKM harus belajar mandiri. Maksud belajar mandiri di sini, kalau hanya sekedar upload produk dan jualan di marketplace, anak SD juga bisa. Jadi mungkin teman-teman yang punya adik SD, SMP, apalagi SMA ya, kalau sekedar misalnya upload di marketplace, hampir semua itu bukan hal yang sulit. Kalau kita sekedar foto, upload. Kalau hanya sekedar melakukan hal tersebut. Tapi ada sesuatu yang sering terlupakan oleh teman-teman UMKM sering terlupakan bagaimana statistik, analitik, retensi, dan lifetime value jarang menjadi perhatian pelaku UMKM. Kita lebih suka misalnya, saya bukan anti marketplace ya, tapi lebih suka misalnya orang yang sederhana, jualan enaknya di Shopee, jualan enaknya di Tokopedia, gratis kan, kita daftar gratis, upload gratis. Tapi sesuatu yang gratis, dalam dunia online tidak ada yang gratis. Kalau itu kita dapatkan gratis, maka produknya adalah user kita, the man behind the handphone, the man behind komputer. Jadi mereka sedang mengolah kita. Marketplace adalah tambang data bagi seller asing. Kalau memang marketplace-nya kebetulan saya atau adalah kondisi yang bukan marketplace lokal. Bekerja sama dengan marketplace untuk mendorong penjualan UMKM ini sering sekali terjadi. Tapi bagi saya, itu sama dengan menyerahkan database pangsa pasar UMKM. Kurang lebih seperti itu. Mining data itu bukan sapu jempol. Database Anda di marketplace pada dasarnya bukan milik Anda, tapi milik platform. Itu kunci. Selanjutnya, transformasi UMKM menuju UMKM online. Ini gampang diucapkan tapi agak sulit dipraktekkan. Karena seperti kita tahu, tidak semua pelaku UMKM paham terhadap platform digital dan e-commerce. Jadi dibutuhkan kalau anggaplah di Garut mungkin baru hanya 2 atau 3% maksimal yang sedikit mengerti yang sudah mulai online para UMKM. Nah, dibutuhkan pendampingan pelaku UMKM dalam transformasi digital. Karena begitu, saatnya UMKM berkolaborasi dalam satu wadah platform digital mandiri. Saya selalu mengulang-ulang kata mandiri, jadi mandiri itu bukan berarti tidak butuh orang lain ya. Mandiri itu bagaimana kita bisa bersama-sama. Jadi kolaborasi promosi ini antara UMKM. Misalnya yang jadi masalah gini, UMKM kurang paham per dunia online. Tapi para petarung online atau orang-orang yang lihai jualan biasanya tidak begitu bersosialisasi. Mereka tiarap di markasnya masing-masing. Nah, bagaimana kita mempertemukan UMKM, saya menyebutnya dengan para petarung online dalam satu wadah ya, wadahnya secara online atau online. Membuat channel pasar sendiri dan jangan tergantung yang gratisan. Bayar ads, bikin landing page sendiri, atau buat komunitas para pelaku UMKM. Sehingga setiap traffic, lead, data demografi kita pegang sendiri. Sehingga data kita jauh lebih terjamin dibanding dengan gratisan. Oke, lanjut lagi. Agar bisnis UMKM bernapas panjang atau long term. Biasanya beberapa UMKM yang fokusnya di jualan, jago jualan, itu saya menyebutnya para jago jualan underground, mereka memilih untuk bersembunyi. Kenapa? Karena mereka agak takut untuk ketahuan produknya yang dijual apa. Gitu. Jadi jangan sampai pemilik modal besar mengendus bisnis Anda.
Nah ini agak sulit karena kita kan mau branding, mau orang supaya banyak tahu, tapi ketika banyak tahu juga beresiko data kita atau pergerakan kita atau kita diikuti orang. Kurang lebih seperti itulah para pemain, para jagoan jualan online. Bagaimana cara menyikapi ini? Jawabannya tetap bahwa lapak-lapak dan platform gratisan yang seolah-olah murah, tapi sebetulnya mahal sekali. Pelaku UMKM seharusnya mencari solusi dan fokus berinvestasi kepada database pelanggan. Database pelanggan ini maksudnya begini. Jadi kalau kita mau jualan, kalau hanya sekedar jualan, sebetulnya siapapun bisa. Jualan itu berbicara tentang aksi, action. Kita datang ke depan bawa produk, jualan di jalan jadi jualan. Tapi ketika berbicara marketing, itu berbicara strategi, berbicara long term, berbicara jangka panjang. Jangan sampai kita merasa keenakan, misalnya jualan di marketplace, tiba-tiba barang kita meledak, setelah itu datang produk baru dari para pemain besar dengan harga yang jauh lebih murah, dengan kondisi barang yang seimbang atau malah sedikit lebih bagus dibanding kita. Atau mungkin yang lagi ngetren kemarin ada predatory price dan lain sebagainya. Ini untuk menghindari hal ini, UMKM harus belajar mandiri, menyelamatkan para pelaku UMKM di tengah konglomerasi retail ke depan. Jadi channel konsumen online pada tahun 2025 ke sana, prediksi saya antara SEO, SEM, media sosial, dan juga marketplace akan semakin banyak dihuni pemilik modal. Database pelanggan yang esensial akan menjamin grow pelaku UMKM di masa yang akan datang. Karena database adalah satu-satunya result yang tidak tergantung sepenuhnya kepada pihak. Oke, maaf saya tutup situ sebentar. Sorry ya, ditinggal teman. Oke. Sedikit lagi. Marketplace hanya pelengkap bagi para pelaku UMKM. Nah, kita mencoba membangun satu kultur baru atau budaya baru. Kebanyakan orang kan berpikir jualan di marketplace, berpikir yang gampang. Kalau sesuatu yang gampang, sesuatu yang gratis itu gampang dikasih oleh orang lain. Itu pasti ya. Jadi kalau ada bisnis yang ini gampang, ibu rumah tangga juga bisa. Nah minggu depan kita punya lawan 10.000 ibu rumah tangga dong. Nah mau tidak mau bisnis itu pasti lelah, capek dan berisiko di awal. Jadi lelah di awal, capek di awal. Kalau yang enak di awal, agak lelah di akhir itu kita kalau ambil kreditan ke bank, enak dapat duitnya, depannya pasti jadinya lelah ya, capek. Kalau bisnis itu pasti lelah di awal. Membangun sumber traffic terkontrol. Jadi kalaupun kita anggap belum punya uang buat beli domain, hosting dan lain-lain, kita mau jualan di Facebook. Nah, minimal kita punya fanpage atau grup. Kalau menggunakan search engine, kita punya web activity atau landing page sendiri. Landing page ini bisa saja kita sewa hosting domain atau malah bikin blogspot aja yang gratisan. Kan bagaimana kita bisa punya pixel dari blogspot yang gratisan, lebih seperti itu. Masih ada banyak jalan ke Roma kan. Kondisi kita memang misalnya kapital ada, modal pas-pasan, harus melawan raksasa marketplace yang luar biasa. Sumber traffic profitable berasal dari search engine dan direct traffic, termasuk di dalamnya database pelanggan. Sosmed sebetulnya lebih cocok untuk branding. Misalnya kita punya mau iklan influencer atau di apa itu biasanya efeknya ke branding. Engagementnya kita cek dulu kalau mau pasang namanya endorse itu kita lihat engagementnya seperti apa, apakah cocok dengan produk yang akan kita jual. Lanjut lagi, keterbatasan modal dan kapasitas produksi seharusnya mendorong UMKM berfokus kepada penguasaan pasar lokal. Lebih menarik pendekatan produk daripada pendekatan pasar. UMKM kan modalnya terbatas, skillnya terbatas. Jadi kolaborasi pelaku UMKM dengan kaum rebahan itu hal yang tidak bisa dihindari. Kaum rebahan atau praktisi jualan online atau para penjual online underground ya, yang tidak punya produk, banyak kan sekarang yang punya produk yang satu markas dia lokal nyari produk jual, gitu kan? Tapi dia bukan tidak fokus di produksi, fokus di marketing. Database konsumen menjadi sangat penting. Perdagangan eceran besar tidak terlalu membutuhkan marketplace, muatan pasar lokal, mapping kebutuhan lokal dan distribusi produk akan sangat membantu perkembangan UMKM.
kurang lebih seperti ini. Kalau mau produk-produk banyak, misalnya Anda mau beli kopi 1 ton, tidak mungkin searching di marketplace kan, pasti di search engine. Nah ini yang maksud saya, yang ketika mau meningkatkan, mau scale up UMKM, mau tidak mau, kita harus tetap mandiri, tidak hanya tergantung kepada marketplace. Nah akhirnya kita dan teman-teman bikin yang namanya UMKM Bersatu. Ini keywordnya sederhana sih. Ibarat koperasi yang konsep pemasarannya fokus di komunitas dan lingkungan lokal. Kekuatan member atau pembeli yang kecanduan dan ketagihan produk lokal yang unik, ini sebetulnya tidak begitu membutuhkan marketplace. Bukan tidak butuh marketplace, tidak terlalu membutuhkan marketplace. Karena kita harus berdiri di dalam kaki sendiri. Kurang lebih seperti itu, keywordnya komunitas atau komunitas. Menangkap peluang pergeseran tren pasar menjadi lebih lokal, seharusnya bisa dilihat oleh konsultan UMKM dan akan jauh lebih berdampak jangka panjang dan tidak rentan predatory price oleh para pemilik modal besar. Jadi kesimpulannya, dengan komunitas, dengan bergandengan tangan, penawaran kita, jadi kita tidak lagi bertaruh di harga, tapi ada tema misalnya. Kita tidak lagi berkompetisi, cepat-cepatan kuat, cepat-cepatan besar, tidak seperti itu. Tapi bagaimana kita berkolaborasi sehingga teknologi ini tidak membuat kita menjadi mesin penjual dan mesin pembeli. Kita tetap manusia, be a human. Kita tetap manusia. Jadi bukan hanya selisih harga, bukan hanya dari harga yang murah. Jadi kita menawarkan kehangatan, bukan sekedar keuntungan. Intinya seperti itu. Jadi, setinggi apapun teknologi, kita harus tetap sadar bahwa kita masih sebagai manusia dan di sebelah sana juga bukan mesin, sama manusia. Terima kasih. Saya Widodo Gawandra dari Gudang UMKM Online UMKM Bersatu di Jalan Raya Samarang, Kabupaten Garut. Mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua. Semoga berbagi pengalaman ini bisa berguna bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Yoga atas pemaparannya. Dan saya sangat setuju sekali lagi juga untuk semua pemaparan ya, pasti tentunya karena saya juga pelaku digital gitu, bisnis digital ya. Emang kita harus perlu perhatikan bahwa traffic ya, kalau kita ngomongin platform e-commerce ya itu hanya salah satu tempatnya aja, bener teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa pelajari lebih banyak untuk skill basic untuk buat website ya, at least bisa buat landing page gitu, terus bisa masangin pixel ya dan lain-lain, mungkin teman-teman bisa pelajari lebih lanjut, bisa browsing karena kalau dilihat ya course online itu udah banyak banget sebenarnya teman-teman gitu, dan ebook ya, buku-buku yang bisa